Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Minang. Dun sana udah uning tercinta. Nah, semoga dalam keadaan sehat selalu dan segini masih dalam suasana rayo. Jadi admin apa ya, host dari podcast Cerita Minang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga eh, dengan hari kemenangan Kotibo, virus corona ko bisa capek hilang dari muka bumi ko. Amin. Sesuai judulnya gini sana, eh, awak nih bahas tentang apa sih tadi? Oh ya, judulnya Sumatera Barat menuju fase new normal. Oke, sebelum kasih itu Pak New jalan sedikit tentang apa sih new normal itu gitu. Jadi new normal bisa disebut dalam bahasa Indonesianya kenormalan baru, kewajaran baru, normal baru. Yaitu sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk kepada kondisi-kondisi keuangan usai krisis keuangan 2007 sampai 2008, resesi global 2008 sampai 2012, dan pandemi COVID-19. Sejak itu, istilah tersebut dipakai pada berbagai konteks lain untuk mengimplikasikan bahwa suatu hal yang sebelumnya dianggap abnormal menjadi umum. Jadi kata-kata sebelumnya aku kutip dari Wikipedia. Kan gini, awak nyoba tentang new normal ya. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Barat kok membahas rumusan pelaksanaan new normal yang diwacanakan di pemerintah pusat sana. Dan tentunya tentunya Pemprov Sumber siap untuk mengikuti arahan pemerintah pusat jika menetapkan skenario new normal. Halo Dun sana, kalian pernah dengar nggak sih tentang Anchor? Anchor tuh dapat mempermudah sana untuk buat podcast. Apa aja sih kelebihannya? Yang pertama tuh gratis alias perai. Sudah tuh ya, nyu ada alek yang bisa membuat sana lebih mudah untuk merekam jom edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko podcast sana akan didistribusikan di Anchor ke platform ke podcast lainnya, bantu di Spotify, Apple Podcast, dan masih punya lain sana. Dan hebatnya, sana bisa dapat PT dari podcast tanpa pandangan minimum. Satu alahnya ada dicik tampe. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Jadi kecil Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno, menyebutkan daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kan ada sampai kok bahasa Minang ya, ada Sumbar, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo. Jadi nantinya PSBB-nya dikuatkan dengan dukungan TNI dan Polri. Jadi daerah PSBB siap menghadapi new normal. Bapak Irwan Prayitno gitu. Dan Pak Irwan Prayitno pun mengatakan kalau Pemprov melakukan rapai bersama sadulah bupati dan wali kota di Sumatera Barat. Agenda yang dibahas diantaranya maevaluasi PSBB yang berjalan 2 tahap gitu ya, dan membahas tentang penerapan new normal seperti yang diinstruksikan di pemerintah pusat. Beliau sudah rapi dan evaluasi PSBB yang sedang berjalan hingga 29 Mei 2019. Jadi Bapak Irwan pun menilai new normal yang dimaksud pemerintah pusat adalah daerah yang menetapkan PSBB dalam lingkup provinsi terus mengeluarkan aturan yang diterapkan selama PSBB dengan dukungan TNI Polri supaya PSBB lebih efektif dan tepat sasaran untuk mengubah perilaku dan cara hidup masyarakat dengan mengikuti protokol COVID. Beko sudah uh, Beko setelah sorry maaf sorry maaf. Jadi sesudah PSBB ku kan new normal di sana ya. Jadi ada semacam pola hidup baru masyarakat yang akan semacam rutinitas lah mungkin sampai udah itu ya. Jadi ada rutinitas baru mungkin yang akan dilakukan oleh saudara masyarakat gitu ya.
Itulah intinya. Apa lah ya. Nah, di Sikoko ada pula syaratnya sana untuk daerah yang menerapkan new normal. Di antaranya nilai efektif reproduction number kasus COVID di daerah tersebut di bawah 1% selama minimal 2 minggu gitu. Samantaro kece Pak Irwan minggu patang ya, effective reproduction number COVID-19 di Sumatera Barat adalah berada di angka 0,8%. Nantinya Pemprov Sumbar akan memastikan angka effective reproduction number COVID-19 bersama pakar kesehatan hingga 28 Mei. Yo, menurut beliau ya, saat itu Sumbar adalah mengalami penurunan kasus. Memang rata-rata daerah di Sumbar itu adalah kecenderungannya penurunan angka penambahan kasus COVID-19, kecuali Kota Padang yang masih ada peningkatan cukup tinggi, terutama yang berasal dari klaster Pasaraya. Nah, sesudah itu ada pun syarat lain untuk new normal. Kata Pak Irwan adalah kesiapan tim kesehatan termasuk fasilitas kesehatan. Sesudah itu ada syarat tidak ada lagi penambahan kasus dari transmisi lokal. Tak ada lagi penambahan kasus dari transmisi impor baru dapat memagari orang-orang rentan dari penularan COVID-19 dan beberapa syarat lainnya. Nantinya 28 Mei Pemprov Sumbar akan memastikan langkah lainnya bertepatan jauh momen berakhirnya PSBB Jilid 2 di 29 Mei dan berakhirnya peraturan Menhub nomor 25 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah pada 31 Mei sana. Jadi kece Pak Irwan terakhirnya nanti kita lihat lah keputusan bersama pada 28 Mei nanti. Jadi untuk new normal aku sana kok kutip juga gitu sama Nayo dari berita ya. Yang tadi itu dari newsdetik.com ya. Dan kini aku dari Kompas apa namanya? Tentang protokol kesehatan ya. Untuk kesiapan new normal corona, Kementerian Kesehatan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah menyusun protokol kesehatan seperti yang dikutip dari kompas.com ya. Apa sih yang harus ditaati dalam protokol kesehatan COVID-19? Yang pertama cuci tangan. Panduan membersihkan tangan sesering mungkin menjadi imbauan yang taruh dikampanyekan, taruh di istilahnya disebarkan lah gitu ya. Jago kebersihan tangan dan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer jika permukaan tangan tidak terlalu kotor. Pakai sabun aja mengalir jika tangan nampaknya kumuh gitu. Ikuti tahapan mencuci tangan yang baik meliputi punggung tangan, bagian dalam, sela-sela jari dan ujung jari. Yang kedua, hindari menyentuh wajah. Nah, kadang kan awak tak sadar ya, awak sudah mesesek apa gitu kan. Tesek lo muka, tesek lo pipi, tesek lo hidung, pokoknya area yang ada di muka lah gitu ya. Pokoknya jangan diesek muka tuh gitu. Khususnya bagian mata, hidung, dan mulut dalam kondisi yang tangan yang lebih berasih sana. Jadi kalau misalkan saat yang maci-maci muka, bersihnya tangan cuci tangan tuh gitu. Harusnya kan begitu. Dulu kan di alunado corona, jadi sebelum alunado corona kan awak masih bisa mesesek muka kan. Ya cuma itulah ikuti sila protokol kesehatan loh. Jadi kan demi kesehatan kita bersama gitu. Tangan dapat membawa virus yang dapat diperoleh saat kita beraktivitas. Jika tangan kotor dan digunakan menyentuh wajah, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga tuh menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, kadang apa ya? Kadang secara sadar orang kok badang batuk nak tutup mulut dia.
dan basin nak tutup hidung gitu. Basin tutup hidung nah, betul lah itu. Apa? Saat batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Maka virus dapat mengenai orang lain, sehingga orang tersebut dapat terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Tetapi seseorang memiliki virus corona atau tidak, etika batuk dan bersin harus dilakukan, yakni dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Selain dengan lengan, bisa menggunakan kain tisu untuk menutup hidung dan mulut saat bersin ataupun batuk. Selepasnya dibuang langsung ke tempat sampah. Yang kampe kok umum benar kok, gunakan masker. Saat Anda memiliki gejala sakit atau gangguan pernafasan, gunakan masker medis saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Kadang kan orang sampai saat itu masih tangkai aja kalau nggak pakai masker gitu kan. Padahal pakai masker itu untuk melindungi zona gitu. Tapi ya udahlah, aku balik ke kesadaran diri masing-masing saja sebenarnya. Masker medis hanya dapat digunakan satu kali dan harus langsung diganti. Makanya gini, orang lebih banyak pakai masker dari yang terbuat dari kain di sana, jadi bisa dicuci dan bisa digunakan kembali gitu. Jangan lupa untuk membuang masker tersebut ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelahnya. Kendati demikian, untuk menghindari tertular, bagi Anda yang sehat juga dianjurkan untuk selalu mengenakan masker non medis atau masker kain. Nah, kan betul kan masker kain kan? Yang kalian mau jaga jarak sosial, ya bisa disebut social distancing, physical distancing, agar terhindar dari paparan virus seperti SARS-CoV-2 yang mewabah seperti saat ini. Maka perlunya selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter di sana yo. Ini kadang kita nak sadar kan, kadang ngantri di ATM, yo corona gini nak kan, jaga jarak lu minimal 1 meter lah gitu kan. Kadang awak dek ala biasa maku lupa gitu yang lama-lama tuh gitu. Itu kan dek kenormalan baru, jadi ikutilah. Physical distancing atau jaga jarak ini dihimbau agar masyarakat tidak mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang orang banyak. Yang karena madu isolasi mandiri. Nah, itu penting mana sih? Ini dilakukan bagi Anda yang merasa tidak sehat seperti memiliki beberapa gejala sakit, yakni demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak nafas. Saat merasakan gejala tersebut, maka secara sadar Anda sukarela melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang ketujuh, menjaga kesehatan. Selama hendak berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik selalu terjaga dan berjemur di sinar matahari. Pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi dan melakukan olahraga ringan. Oke sana, jadi awal update per tanggal 28 Mei 2020. Jadi hasil rapat antara gubernur bersama bupati dan wali kota di Sumatera Barat lewat video conference ya. Itu aku kutip dari website langgam.id. Dan Gubernur Sumbar Bapak Irwan Prayitno mengatakan PSBB akan diperpanjang selama seminggu, jadi sampai 7 Juni 2020. Dan itu ada pengecualian untuk kota Bukit Tinggi karena Bukit Tinggi langsung memasuki tahap new normal dan tidak dilanjutkan lagi PSBB di kota Bukit Tinggi gitu sana. Jadi adalah pertimbangan khusus untuk Bukit Tinggi. Aku kutip cili dari detik.com. Hal utama tentu saja karena sudah tidak ada penambahan kasus positif COVID-19 lagi di Bukit Tinggi. Tidak ada klaster dan cenderung pasien kita telah sembuh. Begitu kecil Pak Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nur Matias, per Kamis 28 Mei 2020. Yo, jadi sadolah, bisa disebut sadolahnya gitu nggak sih? Seluruh kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat melanjutkan pembatasan sosial berskala besar hingga 7 Juni 2020, kecuali kota Bukit Tinggi.
Mungkin Naswa Kabupaten Agam masih PSBB gitu ya. Nah, jadi itulah sana tentang new normal kok. Anak mulai itu semoga gitu bisa capek mengakhiri PSBB jilid 2 kok terlebih di Sumatera Barat dan segera memasuki fase new normal, dibuka tapi dengan protokol kesehatan gitu ya, dalam artian baso lunaknya, baso gampangnya, eh, dibuka tapi gitu masih ikut aturan dari pemerintah yang disebut dengan protokol kesehatan. Ya ada prosedur yang harus dilakukan untuk eh, selama fase new normal kok. Jadi itu tetap juga sih masih melakukan penerapan prosedur kesehatan lah intinya gitu ya. Masih alun bebas-bebas warna lah gitu ya. Jadi ikutin sila dulu lah gitu. Jadi terima kasih dun sana yang alam mendengar. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang salah yang awak ucapkan dari awak pribadi sebagai host podcast Cerita Minang. Dan terima kasih dun sana sekali lagi yang sudah mendengarkan. Jangan lupa di-share ke dun sana, ke rekan-rekan dun sana satunya, teman-teman, kawan-kawan, pak sanak family ya, agar podcast kau bisa didengar di banyak orang gitu. Dan jangan lupa untuk follow kami, sambil follow kami gitu ya, di Spotify podcast Cerita Minang. Awak risiko sebagai host undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.